Awal bulan ini, Sumatera Utara dikejutkan dengan serangan mengerikan. Sebuah tindakan brutal yang mengguncang fondasi hukum dan keadilan di wilayah tersebut. Masyarakat terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang penegak hukum bisa menjadi target kekerasan seperti ini? Seorang jaksa, namanya Yos Atarigan, diserang dengan kejam di siang hari bolong. Serangan ini bukan hanya sebuah tindakan kriminal biasa, tetapi juga sebuah pesan yang mengerikan bagi seluruh aparat penegak hukum. Ini bukan kejahatan sembarangan. Ada motif tersembunyi di balik serangan ini. Sebuah upaya untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti para penegak keadilan. Ini serangan yang sengaja ditujukan kepada orang yang memberantas korupsi. Yos Atarigan dikenal sebagai sosok yang gigih dalam memberantas praktik korupsi yang merajalela. Kalau jaksa diserang, itu sama saja menggoyahkan tiang utama sistem keadilan kita. Sebuah serangan terhadap seorang jaksa adalah serangan terhadap seluruh sistem hukum yang kita junjung tinggi. Pak Tarigan ini dikenal jujur. Reputasinya sebagai seorang jaksa yang bersih dan berintegritas tidak diragukan lagi. Dia bekerja keras sekali untuk menyeret penjahat ke pengadilan. Tanpa kenal lelah, ia mengumpulkan bukti dan menyusun dakwaan untuk membawa para pelaku kejahatan ke hadapan hukum. Serangan ini jelas mau menakut-nakuti. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa takut dan keraguan di kalangan para penegak hukum lainnya. Mau membungkam orang yang berani melawan kejahatan besar yang terencana. Sebuah upaya sistematis untuk melindungi kepentingan para pelaku kejahatan terorganisir. Apakah jaksa-jaksa kita ini benar-benar aman? Atau mereka dibiarkan sendirian menghadapi bahaya? Pertanyaan ini menggantung di udara, menuntut jawaban yang tegas dan tindakan nyata. Kejadian ini jadi peringatan penting, bukan cuma buat Sumatera Utara, tapi buat kita semua di Indonesia. Ini adalah panggilan untuk bersatu dan melindungi para penegak hukum dari ancaman kekerasan. Menjaga keamanan jaksa itu bukan kemewahan. Itu penting sekali supaya keadilan bisa ditegakkan. Tanpa perlindungan yang memadai, para jaksa tidak akan bisa menjalankan tugas mereka dengan efektif dan tanpa rasa takut. Kita harus sadar, orang-orang yang menjaga hukum sekarang malah jadi incaran. Mereka menjadi target karena keberanian mereka dalam menegakkan keadilan. Pemerintah harus cepat bertindak. Kalau tidak, rakyat bisa tidak percaya lagi pada sistem hukum dan keadilan yang seharusnya melindungi mereka. Kepercayaan publik adalah fondasi utama dari sebuah negara hukum. Pertanyaan yang muncul di benak kita, kenapa Jaksa Tarigan sampai diserang sedemikian rupa? Apa yang memicu tindakan brutal ini? Ternyata, Jaksa Tarigan sedang berada di garis depan, menyelidiki kasus korupsi besar yang berpotensi mengguncang banyak pihak. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran kecil, melainkan sebuah kejahatan terstruktur yang merugikan negara. Kasus ini melibatkan orang-orang penting dengan pengaruh besar di berbagai sektor. Mereka bukan hanya tokoh biasa, tapi figur-figur yang memiliki kekuasaan dan jaringan luas. Dan yang lebih mencengangkan, kasus ini melibatkan uang rakyat hingga miliaran rupiah. Dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Korupsi itu kalau sudah terancam, pasti melawan dengan segala cara. Mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi diri dan aset mereka. Seringnya, mereka menggunakan cara kekerasan dan intimidasi untuk menyingkirkan penghalang. Penyelidikan yang dilakukan Pak Tarigan ini hampir membongkar jaringan rahasia para koruptor yang selama ini beroperasi di balik layar. Yang terlibat dalam jaringan ini bukan penjahat biasa, melainkan para pelaku kejahatan terorganisir dengan sumber daya yang besar. Mereka punya banyak uang dan kenalan di berbagai lapisan masyarakat untuk melancarkan serangan ini. Kekuatan finansial dan koneksi mereka memungkinkan mereka untuk merencanakan dan melaksanakan aksi keji ini. Ini sudah direncanakan matang dengan perhitungan yang cermat. Setiap detail diperhitungkan untuk memastikan keberhasilan aksi mereka. Tujuannya supaya proses hukum yang sedang berjalan menjadi gagal total dan membuat para penegak hukum lainnya menjadi takut untuk bertindak. Pesannya jelas, berhenti menyelidiki kasus ini atau siap-siap menerima akibat yang lebih buruk. Ini adalah ancaman serius yang tidak bisa diabaikan. Serangan begini memang tujuannya untuk membungkam jaksa dan membuat mereka berpikir dua kali sebelum melanjutkan penyelidikan. Biar kepentingan para penjahat tetap aman dan tidak terganggu oleh hukum.
Ini sama saja dengan menyerang hukum dan keadilan secara langsung, merusak fondasi negara hukum yang kita junjung tinggi. Jaksa itu bukan cuma berjuang di ruang pengadilan dengan argumen dan bukti. Mereka juga harus menghadapi ancaman nyata dari orang-orang yang mereka usut, yang tidak segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Pemerintah harus memastikan bahwa orang-orang yang berani seperti Jaksa Tarigan ini mendapatkan perlindungan yang memadai, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut. Hai. Kasus korupsi yang dipegang Pak Tarigan ini sudah sampai tahap genting, dengan ancaman hukuman berat. Karena kerjanya sangat teliti, dia jadi musuh yang berat buat koruptor. Makanya dia jadi sasaran. Kalau orang-orang berkuasa itu sudah merasa terdesak, mereka bisa nekat pakai kekerasan. Serangan begini merusak semua proses hukum. Ini mengancam aturan bahwa semua orang sama di mata hukum. Kekerasan seperti ini bikin semua jaksa jadi takut. Sistem keadilan kita bisa dipercaya kalau petugasnya aman. Serangan ini benar-benar mengingatkan kita betapa bahayanya pekerjaan jaksa. Kita harus segera bertindak. Lindungi orang-orang yang membela keadilan. Kejaksaan Agung langsung mengecam keras serangan ini. Mereka bilang ini sama saja menyerang negara. Mereka janji akan bantu Pak Tarigan dan keluarganya. Pelakunya juga langsung dicari. Tapi, jangan cuma janji. Jaksa itu butuh perlindungan yang benar-benar ada. Serangan ini menunjukkan kalau keamanan buat jaksa yang tangani kasus berbahaya itu masih kurang banget. Sekarang lagi dibicarakan bagaimana caranya supaya pengamanan, informasi intelijen, dan bantuan buat jaksa bisa lebih baik. Jaksa itu pasti tertekan sekali batinnya. Jangan sampai rasa takut itu malah jadi besar. Pemerintah harus memperbaiki semua aturan keamanan untuk para penegak hukum. Apakah kejadian menyedihkan ini akhirnya bisa bikin ada perubahan? Supaya para penjaga keadilan kita lebih aman. Ahli-ahli hukum sudah dari dulu bilang, bahkan jauh sebelum kasus-kasus besar mencuat ke permukaan, jaksa di Indonesia itu kurang dilindungi dengan baik. Padahal, mereka adalah garda terdepan dalam penegakan hukum. Pekerjaan mereka kan menyeret penjahat-penjahat besar ke pengadilan. Mereka berhadapan langsung dengan risiko yang sangat nyata. Ya jelas, mereka jadi sasaran. Ancaman bisa datang dari mana saja, kapan saja. Serangan di Sumatera Utara kemarin itu jadi bukti kalau peringatan para ahli itu benar. Ini bukan lagi sekadar teori, tapi sudah menjadi kenyataan pahit. Jaksa dan keluarga mereka itu sering dapat ancaman, ditakut-takuti, bahkan kekerasan. Ini bukan hanya mengancam keselamatan individu, tapi juga integritas sistem peradilan. Perlindungannya harus sampai ke keluarga juga. Mereka juga rentan menjadi target intimidasi. Misalnya, dikasih rumah yang aman dan bantuan kalau perlu. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan keamanan mereka. Negara-negara lain punya cara yang bagus untuk melindungi petugas hukumnya. Kita bisa belajar banyak dari pengalaman mereka. Indonesia harus contoh mereka. Jangan sampai ada lagi korban yang jatuh. Keamanan itu harus cepat tanggap dan pakai informasi intelijen. Ini adalah kunci untuk mencegah serangan. Itu penting sekali. Jangan sampai kita mengabaikan hal ini. Memberi perlindungan itu sama saja dengan menjaga keadilan itu sendiri. Jika jaksa tidak aman, bagaimana keadilan bisa ditegakkan? Negara harus jadi pelindung yang mungkin tidak terlihat, tapi selalu ada. Kehadiran negara harus dirasakan, bukan hanya dilihat. Serangan ke Jaksa Tarigan ini tantangan besar buat Indonesia. Apa kita benar-benar serius mau menegakkan keadilan? Melindungi jaksa itu tugas kita semua. Pemerintah dan juga masyarakat. Kalau petugas hukum diancam, masyarakat jadi tidak percaya lagi. Penjahat juga jadi makin berani. Kita perlu cara-cara yang cepat dan tepat. Informasi intelijen harus lebih bagus, hukumnya lebih tegas, dan ada dana sungguhan untuk melindungi mereka. Keamanan para penegak hukum dan usaha mencari keadilan itu tidak bisa dipisah. Semoga serangan ini jadi awal perubahan yang sungguh-sungguh. Supaya keadilan bisa menang, tanpa ada rasa takut. Negara harus jadi pelindung buat mereka yang menjaga hukum.